Tidak tanggung-tanggung dia mengatakan Habib Gemblung yang mengatakan kalau Duriah Wali Songo sudah tidak ada lagi. Paham? Kita ngomong NU ini kudu ngerti ternyata putune Kanjeng Nabi bukan ada pada kaum Ba'ali, bukan ada pada orang-orang yang disebut Habaib, tapi ternyata putune Kanjeng Nabi sing bener adalah anak putune Wali Songo kabeh. Angger ana sing ngomong Wali Songo ora duwe anak, anak sing itu silakan terputus, dia jenenge Habib Gemblung. Ini hak saya. Kenapa? Lah kula sing Basunan Gunung Jati, langgerane wong ngomong, anak oknum habaib ngomong, Wali Songo ora duwe anak lanang, berarti nyong ora anak. Apa nyong ora nyewot? Ya nyewot nyong anak kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu YGNU tampil ke permukaan tidak terima atas tuduhan yang dilakukan oleh oknum Habib Bocil yang kurang ajar yang mengatakan bahwa zuriat Wali Songo sudah terputus, sudah tidak ada lagi. Yang tadi kita dengarkan bersama adalah Gus Abbas dari Buntet Cirebon. Beliau putra dari almarhum Ki Haji Fuad Hasid. Beliau dikenal sebagai ulama muda NU yang sangat tegas, dan kita sudah mendengarkan bersama seperti apakah ketegasan dari Gus Abbas Cirebon ini. Lebih tegas, lebih keras dari apa yang saya dan teman-teman YouTuber di NKRI ini sampaikan. Tidak tanggung-tanggung dia mengatakan Habib Gemblung yang mengatakan kalau Duriah Wali Songo sudah tidak ada lagi. Dan beliau juga sudah mengatakan, menegaskan apa yang telah disampaikan oleh Kiai Mat Banten. Ternyata Duriahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Indonesia bukan dari habaib. Umat NU agar tahu ini, bahwa Duriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia ini adalah mereka yang bergaris keturunan dari para Wali Songo. Dan saya kira tidak hanya Gus Abbas Cirebon yang hari ini geram, marah atas kenyataan ini, atas tuduhan-tuduhan yang tidak sopan terhadap Duriah Wali Songo dari oknum-oknum Habib kurang ajar di Indonesia, yang mengatakan turunan Wali Songo sudah terputus, yang memaki dengan bahasa-bahasa kasar, kotor, bahasa binatang, coro, babi, anjing, curut. Bahasa coro dikeluarkan oleh orang yang namanya Taufik As-Sekaf, yang katanya ketua Robito. Ini memang kurang ajar. Maka kalau tadi Gus Abbas mengatakan Habib Gemblung, itu saya kira masih lebih sopan daripada coro, babi, anjing, curut. Ya? Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Dan jangan salahkan siapa-siapa pula kalau polemik ini terus memanas. Kalau para pemangku kebijakan di negara ini yang punya otoritas tidak melangkah untuk menyelesaikannya sebagaimana mestinya. Kiai Mat adalah ketua RMI PWNU Provinsi Banten. Ada di bawah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Mestinya pengurus besar Nahdlatul Ulama turun tangan, mengadakan pembahasan khusus terkait dengan nasab Alawi ini. Caranya teknisnya seperti apa? Monggo, saya tidak akan menggurui. Organisasi sebesar NU, sepengalaman NU, masa tidak bisa meredam dan menyelesaikan konflik ini sebagaimana mestinya. NU punya lembaga Bahsul Masail dari tingkat ranting sampai PBNU. Masa ia tidak bisa membahas ini? Bahsul Masail itu adalah lembaga yang biasa membahas kontroversi persoalan-persoalan agama. Ini adalah temuan ilmiah berlandaskan atas kitab-kitab nasab yang terpercaya sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Maduddin Banten. Bukan asal-asalan, bukan asal nuduh, bukan ujaran kebencian. Buktikan, bantah ini sebagaimana mestinya tradisi ilmiah yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama, sebagaimana tradisi Bahsul Masail. Kitab harus dilawan dengan kitab.
Kalau perlu hadirkan juga Robitoh Alawiyah Taufik Asegaf CS untuk hadir pada Bahsul Masail untuk mempertahankan diri sebagaimana mereka mengatakan mengklaim sebagai zuriat Nabi. Pertahankan sebagaimana sesuai standar-standar ilmiah yang mereka punya. Setelah itu cari titik temunya. Titik temu yang terbaik. Baik untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan Islam, dan untuk kepentingan semuanya. Masa nggak bisa diselesaikan? Masa ini perdebatan, kemarahan semacam ini akan terus dibiarkan liar mengalir? Ini berbahaya, Mas. Mbak, ya, Bapak, Ibu yang terhormat, yang punya otoritas kebijakan, pemimpin organisasi Islam, NU khususnya, ini tidak boleh dibiarkan menurut saya. Beberapa hari yang lalu, saya kedatangan tamu dua kiai NU di Banyumas, mengungkapkan hal yang sama, mengungkapkan kerisauannya, kekecewaannya atas fenomena ini, sekaligus terima kasih kepada Kiai Maduddin Banten yang telah membukakan mata beliau-beliau. Ternyata benar yang selama ini tidak pernah dibuka, tidak pernah dipelajari kitab-kitab nasab itu ternyata memang benar. Dan ternyata sinkron dengan ulah oknum-oknum Habib yang selama ini memang meresahkan, yang selama ini diragukan. Diragukan sikapnya, apakah benar sikap-sikap zuriat Nabi seperti itu. Ya, dua orang kiai yang datang ketemu dengan saya, mengatakan terima kasih kepada Kiai Maduddin atas riset ilmiahnya itu. Beliau berdua mengatakan menjadi terbuka matanya. Ternyata ada hal yang perlu diketahui. Selama ini tidak pernah membuka buku nasab karena memang dianggap bukan kitab primer, bukan kitab yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi dalam kasus ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu sekali lagi saya kira PBNU khususnya Nun Sewu menurut saya harus merespon polemik ini, merespon masalah ini agar diselesaikan sesuai dengan jalur-jalur ilmiah yang ada. Punya Robitoh Mahadil Islamiyah, punya Bahsul Masail. Saya kira selesaikan, duduk persoalannya, putuskan seperti apa keputusannya akan kita terima. Baik keputusannya mengatakan bahwa ternyata memang benar klan Ba'alawi adalah zuriat Nabi, kita terima sebagaimana mestinya dengan segala macam konsekuensinya. Begitu juga ketika kemudian diputuskan ternyata memang tidak terbukti klan Ba'alawi adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, kita juga harus terima, termasuk Robitoh Alawiyah, para habaib yang selama ini mengklaim sebagai cucu Nabi, sebagai zuriat Nabi juga harus menerima kenyataan itu. Apa salahnya? Seandainya memang ternyata tidak terbukti bahwa mereka adalah zuriat Nabi. Jangan pernah lagi mengaku-ngaku cucu Nabi. Berlakulah sebagaimana mestinya warga negara Indonesia yang punya hak dan kewajiban yang sama di negara ini, di atas tanah Nusantara ini, dan jangan minta diistimewakan. Karena keistimewaan sejati adalah keistimewaan di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Mar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah, NKRI, harga mati.